Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rahayani Tias dari UPPJJ Bogor, Prodi Teknologi Pangan. Yang terhormat Bapak Muhammad Jubat Nurul Yakin selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia pada kegiatan tutorial online kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pembahasan mengenai COVID-19 berdasarkan tugas diskusi sesi 4 ini. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan keluarga virus-virus yang menyebabkan pada manusia dan hewan. Berdasarkan gejala tingkatan awalnya, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. COVID-19 jenis baru yang ditemukan manusia pada saat awal diketahuinya penyakit ini pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina, yang kemudian diberi nama SARS-CoV dan menyebabkan virusnya ialah COVID-19. Pertama kalinya COVID-19 masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang terdapat pada 2 pasien yang berada di kota tersebut. Pada 30 Januari 2021, menurut Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Indonesia pertama kali mengalami lonjakan terkonfirmasi sebanyak 14.518 pasien, meninggal sebanyak 210 jiwa, dan pasien yang sembuh atau isolasi mandiri sebanyak 10.242. Yang terdata pada sejumlah pasien di beberapa kota. Yang paling berdampak pada pandemi ini terletak pada Provinsi DKI Jakarta dengan total 1.425 korban jiwa, terdiri dari meninggal sebanyak 15.559 jiwa dan pasien sembuh sebanyak 1.400 dan pasien dalam perawatan atau isolasi mandiri sebanyak 9.170. Pada hari ini 24 Oktober 2022 terkonfirmasi positif sebanyak 1.703 pasien, meninggal sebanyak 25 jiwa dan pasien sembuh sebanyak 2.378 pasien. Dampak dari COVID-19 ini tidak hanya dari kesehatan masyarakatnya saja, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa pada pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas perekonomian, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat dari pandemi ini. Kendatinya demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Dikutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa pada pandemi COVID-19 ini mengharuskan pemerintah untuk mempunyai kebijakan yang luar biasa. Kebijakan itu untuk menangani masalah kesehatan, melindungi masyarakat dalam jaminan sosial, dan menjaga dunia usaha jadi prioritasnya. Realokasi anggaran, refocusing kegiatan, serta penyesuaian besar belanja wajib adalah cara utama pemerintah untuk mendanai penanganan COVID-19 ini. Adanya peluncuran vaksinasi COVID-19 yang terbaru dipublikasikan pada tanggal 13 Oktober 2022 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ialah vaksin Indopak yang diproduksi oleh PT Bio Farma Persero, dan vaksin Au-Corona diproduksi oleh PT Bioteknologis Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan 6 jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, yaitu ada vaksin PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.